Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mayasari Dwi Kusmawati, NIM 1806090. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai judul skripsi saya, yakni pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif dengan berbantuan model kontekstual Teaching and Learning atau CTL untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik, di sini terdapat latar belakang. Yang pertama, terdapat kondisi ideal. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN merupakan mata pembelajaran atau mata pelajaran yang dapat mengingatkan siswa mengenai pentingnya suatu nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tujuan maupun sesuai dengan harapan, serta dapat memperoleh manusia yang mempunyai kualitas baik. Yang kedua, terdapat kondisi sekarang. Guru dalam melakukan pembelajaran belum menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif dan model kontekstual Teaching and Learning atau CTL, dan masih menggunakan metode ceramah maupun diskusi. Sehingga siswa kurang dapat memahami materi pembelajaran PKN yang disampaikan oleh guru, dan hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman siswa, khususnya pada kemampuan pemahaman konsep siswa. Lalu yang ketiga, terdapat solusi. Melalui pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif dengan berbantuan model kontekstual Teaching and Learning. Tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran, materi hak dan kewajiban dengan menggunakan media PowerPoint interaktif berbantuan model pembelajaran kontekstual Teaching and Learning. Yang kedua, kelayakan media pembelajaran materi hak dan kewajiban dengan menggunakan PowerPoint interaktif berbantuan model pembelajaran kontekstual Teaching and Learning menurut ahli dan praktisi. Lalu yang ketiga, terdapat respon siswa terhadap media pembelajaran materi hak dan kewajiban dengan menggunakan media PowerPoint interaktif berbantuan model pembelajaran kontekstual Teaching and Learning. Yang keempat, kemampuan pemahaman konsep siswa SD kelas 4 yang pembelajarannya menggunakan media pembelajaran materi hak dan kewajiban dengan menggunakan PowerPoint interaktif berbantuan model pembelajaran kontekstual Teaching and Learning. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D menurut Borg and Gall yang disederhanakan sesuai dengan kondisi yang terdapat di lapangan, yakni ada studi pendahuluan dan pengumpulan informasi, lalu ada perencanaan, lalu ada pengembangan format produk awal, lalu ada validasi awal produk, uji coba lapangan terbatas, revisi, uji coba lapangan luas, validasi ahli produk, dan yang terakhir terdapat final produk. Subjek dan lokasi penelitian. Subjek. Uji terbatas di kelas 4A, yakni 10 orang siswa. Uji luas, kelas 4A, yakni 18 orang siswa, dan kelas 4B, yakni 24 orang siswa. Lokasi penelitian berada di SDN 3 Purabaya. Instrumen penelitian, yang pertama terdapat catatan lapangan, yang kedua terdapat lembar validasi, yang ketiga terdapat angket, yang keempat terdapat instrumen tes. Hasil dan pembahasan. Yang pertama terdapat proses pengembangan produk. Proses pengembangan produk PowerPoint interaktif dengan berbantuan model kontekstual Teaching and Learning atau CTL menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, studi pendahuluan dan pengumpulan informasi. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan format produk awal. Yang keempat, validasi awal produk. Yang kelima, uji coba lapangan terbatas.
yang keenam revisi, yang ketujuh uji coba lapangan luas, yang kedelapan validasi akhir produk, yang kesembilan final produk. Yang kedua, kelayakan media dan materi. Dalam validasi ahli media mendapatkan presentase yakni 75%, dengan representasi yakni baik. Selanjutnya, sedangkan untuk validasi materi mendapatkan presentase yakni 96%, dengan representase yakni sangat baik. Lalu, yang ketiga, respon siswa. Respon siswa terhadap media pembelajaran perbantuan model kontekstual teaching and learning, yakni uji coba terbatas kelas 4A dengan jumlah 10 orang siswa memperoleh nilai 50%. Dan uji coba luas di kelas 4A dengan jumlah 18 orang siswa memperoleh nilai 52%. Dan uji coba luas di kelas 4B dengan jumlah 24 orang siswa memperoleh nilai 54%. Pada uji coba terbatas dan uji coba luas memperoleh kategori cukup baik. Lalu yang keempat, kemampuan pemahaman konsep siswa. Perolehan nilai NGEN uji terbatas pretest dan posttest kelas 4A, yakni 0,73, hasil diperkuat dengan diagram batang sebagai berikut. Pada saat pretest memperoleh nilai rendah 48 dan posttest memperoleh nilai tertinggi 94. Lalu, perolehan nilai NGEN uji luas pretest dan posttest kelas 4A yakni 0,48, hasil diperkuat dengan diagram batang sebagai berikut. Pretest, nilai terendah 42, nilai tertinggi pada saat posttest 90. Lalu, perolehan nilai NGEN uji luas pretest dan posttest kelas 4B, yakni 0,66, hasil diperkuat dengan diagram batang sebagai berikut. Pretest, nilai terendah 13, dan posttest nilai tertinggi 94. Perolehan NGEN uji terbatas dan uji luas, pretest maupun posttest kelas 4A dan 4B memperoleh yakni kategori sedang. Lalu di sini terdapat, selain uji NGEN, terdapat uji Pirate Sample T-Test. Pada saat uji terbatas dan uji luas, terdapat perbedaan rata-rata terhadap nilai siswa mengenai media pembelajaran PowerPoint interaktif, materi hak dan kewajiban dengan berbantuan model kontekstual teaching and learning. Diperoleh bahwa peningkatan masuk pada kategori sedang. Terlihat di sini terdapat tabel signifikasi uji terbatas kelas 4A yakni 0,000, uji luas kelas 4A dan 4B 0,00. Nilai untuk uji terbatas kelas 4A, uji luas kelas 4A dan 4B keseluruhannya 0,05. Keterangan terdapat perbedaan rata-rata. Kesimpulan, media PowerPoint interaktif berbantuan model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL sudah mampu digunakan di dalam pembelajaran dengan efektif sehingga siswa dalam pembelajaran merasa senang serta dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa di dalam pembelajaran. Untuk kelayakan media divalidasi oleh ahli media dan materi memperoleh kategori baik dan sangat baik. Selain itu, respon siswa cukup baik, serta kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4A dan 4B masuk dalam kategori sedang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.